ini kajian ilmu dimohon untuk menyimak penjelasan dari Ustadz dan mencatat poin-poin pentingnya. Yang kedua, peserta dilarang saling mengobrol dan bicara selama kajian. Pada sesi tanya jawab, pertanyaan bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui tulisan. Demikian tata tertib kajian untuk hari ini. Mari kita simak fawaid dari beliau. Materi kajian kali ini adalah pentingnya menuntut ilmu dalam Islam. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah untuk memulai kajian. Monggo Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Kita kembali ngaji di rumah ini. Yang keberapa ini? Yang ketiga ya? Yang ketiga. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Karena banyak di antara kita yang ilmunya hanya menjadi wacana, yang ilmunya hanya menjadi informasi tapi tidak pernah berubah menjadi amal perbuatan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah kejadian ya, yang diceritakan oleh Qais ibn Kathir, seorang tabi'in. Dia mengatakan, qadima rajulun minal Madinah. Ada satu orang yang datang dari kota Madinah menjumpai Abu Darda di Syam, di Damaskus. Jadi perjalanan dari Madinah ke Damaskus itu membutuhkan 1 bulan. Jaraknya ya 1000 kiloan. Ketika dia datang menjumpai Abu Darda, seorang sahabat Nabi, Abu Darda bertanya kepada dia, "Ma aqdamaka ya akhi?" Apa yang membuat engkau datang? Qala hadis. Yang menyebabkan aku datang itu sebuah hadis. Bukan 2 hadis, bukan 3 hadis, bukan 10 hadis, apalagi 100 hadis. Tapi 1 buah hadis. Kata dia, "Balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah SAW." Sampai berita kepada aku bahwa engkau menyebarkan hadis itu dari Rasulullah SAW. Artinya Abu Darda mendengar langsung hadis itu dari Nabi SAW. Kemudian ditanya lagi sama Abu Darda, "Ama ji'ta li hajah?" Engkau datang ke sini bukan karena keperluan, bukan karena kepentingan. Qala la, enggak. Ma aqdamaka li tijarah. Engkau bukan untuk bisnis. Karena ada orang yang datang ke satu tempat sambil menyelam minum air. Dia datang untuk bisnis tapi ada kajian, akhirnya dia datang. Kadang-kadang seperti itu. Ada orang ke Jakarta, dia mau hadir walimah nikah, tahu-tahu dikasih tahu ada kajian Ustadz Fulan, dia datang. Tapi tujuan utama dia bukan kajian. Tujuan utama dia adalah sebuah urusan dan kepentingan duniawi. Kemudian ditanya, "Ma ji'ta illa fi talabi hadzal hadis?" Engkau tidak datang kecuali untuk mencari hadis ini. Kata dia, iya. Apa kata Abu Darda? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bayangin ya, bagaimana sahabat itu mengatakan, aku mendengar secara langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini setiap hari mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tapi kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Ini sahabat dengar langsung dari Nabi. Apa yang beliau dengar dari Nabi SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Loh Ustaz kok bicara ilmu agama? Ilmu yang lain ada yang bermanfaat. Tapi Nabi berbicara tentang ilmu agama. Dari mana kita tahu ilmu agama? Bentar lagi penjelasan dari Nabi SAW. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu agama, salaka Allah bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan bikin orang itu berjalan menuju ke surga. Wa innal malaika la tada'u ajnihataha ridhaan li talibil ilm. Malaikat-malaikat itu jamaah meletakkan sayapnya sebagai bentuk kesenangan mereka dengan para penuntut ilmu. Kita ini sekarang di majelis ini, antum nggak tahu bahwa malaikat-malaikat itu hadir mengelilingi majelis ilmu. Jadi malaikat itu tempat tinggalnya di langit. Di antara mereka ada yang namanya malaikah sayyahin. Malaikah yang kerjanya traveling. Keliling dia. Kalau ketemu majelis ilmu, mereka akan turun jemaah. Untuk duduk mendengarkan ilmu tersebut. Kemudian dikatakan wa innal alima, sesungguhnya orang yang berilmu, alim dengan ilmu agama. Masya Allah, jazakallah khair. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Antum kalau jadi orang yang berilmu, itu penghuni langit, para malaikat-malaikat Allah, dan yang di bumi itu mohonkan ampun buat antum. Antum mungkin ngelihat ada semut yang punya piara ikan mungkin. Ada ikan di sini. Nggak piara ikan. Ada kucing, iya, kucing. Apapun yang di bumi, kata Nabi SAW, memohonkan ampun buat antum. Kalau antum belajar ilmu agama. Hattal hitan fil ma'. Sampai ikan di air. Jadi yang piara ikan umpamanya punya akuarium. Antum bisa bayangin, ikan yang sedang berenang situ itu beristighfar buat antum. Dari mana kita dapat kemuliaan ini jemaah? Amalan apa yang kita lakukan? Kita bisa dimohonkan ampun oleh binatang-binatang yang di muka bumi. Burung-burung yang berterbang. Maka di sini seorang itu perlu menanamkan di dirinya keyakinan sama Allah Azza wa Jalla. Ketika dia jalan dari rumahnya, kayak tadi kajian subuh umpamanya. Dia berangkat, dia dengar suara jangkrik. Ini jangkrik beristighfar buat orang yang berilmu. Ini jangkrik beristighfar buat orang yang mengajarkan kebaikan. Lihat burung terbang. Lihat kelelawar mungkin. Lihat serangga-serangga. Hatta namla fi juhriha. Di riwayat lain dikatakan sampai semut di lubangnya. Itu beristighfar untuk orang yang alim. Terus antum gak mau belajar ilmu. Kemudian beliau mengatakan alaihi salatu wassalam. Wa fadlul alim alal abid. Dan keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah. Sebagian orang itu mengatakan, udahlah aku gak perlu jadi orang berilmu, yang penting aku ahli ibadah. Seperti apa perbedaan orang yang ahli ibadah? Bicara ahli ibadah ini, ibadahnya benar ya. Dia sholat malam, dia puasa sunnah. Senin, Kemis dia puasa, dia baca Quran, dia sedekah, dia berangkat umroh, berangkat haji, setiap Ramadan dia itikaf. Nih orang ahli ibadah. Perbandingannya orang yang ahli ibadah dengan orang yang berilmu, kata Nabi SAW, kafadlil qamari laylatal badri ala sairil kawakib. Seperti kemuliaan rembulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Antum bayangin kalau malam purnama itu hampir nggak kelihatan bintang.
kalaupun kelihatan jauh dan sedikit. Itu perbedaannya. Kenapa? Karena orang yang alim, ini orang alim yang mengamalkan ilmunya ya. Bukan cuma orang alim yang pintar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini orang alim yang mengamalkan ilmunya. Karena manfaat orang berilmu itu bukan hanya untuk dirinya. Tapi manfaat orang beribadah itu hanya untuk dirinya. Dia sholat manfaatnya buat siapa? Ya buat dia. Dia berangkat haji manfaatnya buat siapa? Buat dia. Tetangga kadang-kadang nggak dapat manfaat sama sekali dari dia. Tapi ketika dia orang berilmu, manfaat ilmu itu pembantunya dapat manfaat. Pembantunya, supirnya dapat manfaat. Pegawainya di kantor dapat manfaat. Itu orang berilmu. Ketika dia naik mobil, dia akan menyampaikan sesuatu. Dia duduk di kantor, dipanggil anak buahnya, dikasih nasihat sama dia. Kenapa? Karena dia orang yang berilmu. Bukan hanya orang yang ahli ibadah. Ingat cerita orang yang membunuh 99 orang. Yang kata Nabi SAW, innahu kana man qablakum rajul. Ada orang yang bunuh 99 orang. Ini orang mau tobat. Kemudian datang ke mana dia? Datang ke orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah ini Masya Allah jangan ditanya sama antum. Full waktunya buat ibadah. Dia datang. Aku ini sudah membunuh 99 orang. Halli min taubah. Mungkinkah aku bertobat? Apa kata orang ahli ibadah? Engkau sudah bunuh 99 orang, mau tobat? Nggak ada sudah buat tobat buat engkau. Apa yang terjadi sama orang ini? Dibunuh nih ahli ibadah. Kenapa? Karena nggak punya ilmu dia. Itu bahayanya orang beribadah saja tapi tidak punya ilmu. Bisa jadi dia menyesatkan orang tapi terbungkus dengan ingin kebaikan buat orang itu. Akhirnya dibunuh jadi 100. Bayangin, gara-gara ketemu orang ahli ibadah, ini orang malah nambah bunuh orang, bukan taubat. Ketika dia tanya lagi, maka ditunjukkan kepada orang yang berilmu. Ketika datang ke orang yang berilmu, dikasih tahu apa yang menghalangimu dari bertobat. Nggak ada. Cuma engkau itu tinggal di kampung yang buruk. Engkau harus hijrah. Pindahlah orang ini. Maka di sini Nabi SAW mengatakan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah itu seperti rembulan di malam purnama, terang jemaah, kelihatan jemaah, dibandingkan bintang-bintang yang ada. Nah, yang dimaksud dengan ilmu itu apa? Ilmunya Nabi. Makanya Nabi SAW melanjutkan, ini masih hadis yang didengar oleh Abu Darda ya. Abu Darda mengatakan bahwa Nabi bersabda, wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Nah, silahkan masuk ke dalam. Nah, ada yang tolong dikasih jalan jemaah. Nah, yang boleh bersandar ini yang tua-tua jemaah. Masya Allah. Yang sehat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan harta. Yang diwariskan nabi itu ilmu. Ilmu apa sekarang? Ya wahyu. Bukan ilmu tentang bagaimana bikin kapal perang. Bukan ilmu tentang bagaimana bikin rumah. Enggak. Bahkan Nabi SAW kalau bicara urusan ilmu dunia, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang dunia kalian. Berarti semua yang berkaitan dengan ilmu itu adalah ilmu agama. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Siapa yang ngambil ilmu agama itu ngambil keberuntungan yang besar, jemaah. Antum bangga nggak ketika bisa menghafal satu surat tambahan? Ini ilmu jemaah. Mamanya antum alhamdulillah, ana dulu hafalannya cuma 5 surat. Sekarang alhamdulillah ana sudah 7 surat.
Tapi sebagian orang itu bangga dengan bertambahnya hartanya. Bersyukur dengan bertambahnya hartanya. Dengan ilmu dia yang tetap merasa aman. Rasul SAW. Jadi kalau itu tadi kita udah dengar tuh hadisnya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat orang itu, Allah akan bikin orang itu ngerti agama. Din, bukan ilmu umum, tapi agama. Jadi kalau antum mau tahu Allah itu cinta nggak sama ana sih? Allah itu ingin kebaikan nggak buat ana sih? Antum lihat bagaimana pemahaman antum tentang agama. Semangat antum belajar ilmu agama ini di mana sekarang? Kalau ada kajian antum datang, antum ambil itu buku, antum catat atau antum dengarkan, simak dengan baik. Semoga itu jadi tanda Allah ingin kebaikan buat antum. Dan sebagian orang jamaah, ada yang sampai khutbah Jumat aja telat. Apalagi pengajian lah, khutbah Jumat yang wajib aja telat. Khutbah Jumat itu bisa disebut pengajaran ilmu tiap Jumat. Makanya kita berusaha kalau datang itu cari masjid yang khotibnya berkualitas. Kalau kita ini tidak pernah datang pengajian, cuma Jumatan tok, sudah cari khotib yang berkualitas. Kemudian hadir sebelum waktu. Jangan sampai ada cerita ada orang ini datang jamaah, diceritakan dia datang ke masjid jauh sebelum khotib datang. Kemudian setelah waktu qomat dia itu marah-marah. Dia marah-marah sama orang ini. Ini masjid apa? Aliran apa yang diikuti dalam masjid ini, kata dia. Baru pertama saya datang Jumatan tidak ada ceramahnya. Apa kata orang-orang? Maaf mas, sampean turu mau. Bapak itu tidur. Jadi komat baru bangun. Pikir tidak ada ceramah gitu loh. Ya, subhanallah. Ada orang seperti itu. Jadi datang ke masjid pertama tapi bismikallahumma. Tahu-tahu komat bangun. Alhamdulillah anak datang pertama. Loh, bukan itu. Makanya di khutbah Jumat tuh sampai negur orang aja dilarang. Supaya kita fokus. Dengarkan itu ilmu. Ini makanya ada masjid-masjid yang ya khotibnya itu sekedar apa ya? Sekedar ya ritual aja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Dia baca, dia itu nggak ngelihat ke jamaahnya, tidak tahu apa masalah yang di jamaahnya. Maka kita perlu memilih. Mesti anak mau salat di masjid itu. Kenapa? Anak kalau pulang dari masjid itu alhamdulillah semangat, bertambah imannya. Dan antum pulang dari masjid, makan siang sama keluarga, sampaikan yang didengar. Karena ilmu itu kalau sudah didengar, tolong disampaikan kepada yang lainnya. Datang bapak tadi khutbah Jumat, dengerin khotibnya menyampaikan ABC. Ibu-ibu perannya juga, kalau suaminya pulang dari khutbah Jumat, dari mana? Dari Jumatan, minta sama suaminya, mas tolong jelaskan apa yang disampaikan khotib tadi. Dowo. Anda, ini kadang-kala suami perlu juga mengajarkan itu. Jadi sambil makan istrinya menyimak, ya, masya Allah jemaah. Ya apa romantisnya meja makan itu? Kalau istrinya dengarkan, masya Allah, iya mas, masya Allah, jazakallah khair mas. Mudah-mudahan Allah memperbanyak orang seperti engkau. Masya Allah. Apa ndak indah seperti itu? Ini tanda Allah ingin kebaikan buat antum. Tapi kalau antum khutbah Jumat turu, pengajian turu, pulang dari pengajian ditanya, isinya apa mau?
Masya Allah, bagus lah. Bagus. Tolong kita berusaha sekarang. Ini bicara Allah ingin kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah bikin dia faham agama. Para ulama menyebutkan berarti man lam yufaqah fiddin lam yurid bihi khairan. Orang yang Allah tidak bikin dia faham agama berarti Allah nggak ingin kebaikan buat orang itu. Ini jadi sebuah ancaman. Kalau ternyata kita itu beragama ya hanya ikut-ikutan, tidak pernah kita mau belajar, nggak pernah kita mau ngaji. Sehingga sebagian kita juga yang ada dalam benaknya, yang penting aku ibadah, yang penting aku sudah kerjakan, itu kewajiban. Loh, antum tahu, Nabi Ibrahim itu bangun Ka'bah, doanya apa? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima dari kami ya Allah. Disinilah orang semakin bertambah ilmunya, semakin takut sama Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu orang yang berilmu. Kita sebelum punya ilmu, yang syubhat-syubhat itu kita anggap tidak apa-apa lah. Yang penting banyak sedekah. Ketika kita belajar, loh, syubhat ini boleh jadi haram. Masa anak kasih makan anak istri anak haram? Kapan antum melakukan itu? Ketika berilmu. Ketika antum belajar. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah disuruh sama Allah minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Itu perintah Allah sama Nabi. Wa qul rabbi zidni ilman. Oleh karena itu setiap pagi habis sholat subuh Nabi doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang pertama diminta ilman nafi'an. Karena ini untuk mengangkat derajat. Agar kita faham dengan halal, dengan haram. Mana perintah Nabi kita kerjakan. Mana larangan Nabi kita tinggalkan. Itu dengan ilmu. Tapi ada orang punya ilmu kebelinger. Sehingga ilmunya gak bermanfaat buat dia. Jadi ada orang-orang kalau suruh ngomong tentang ilmu, oh Masya Allah pinter dia. Tapi ternyata praktek dalam kehidupan, enggak. Itu berarti ilmunya enggak bermanfaat. Minta ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Sebagian orang pernah haji dulu. Ana dulu haji Ustaz, tapi ya ana hanya ikut-ikutan saja. Setelah ana belajar, ternyata banyak ritual ibadah haji ana yang tidak sesuai dengan sunnah. Kapan dia bisa ngomong gitu? Setelah punya ilmu. Tapi kalau dia nggak pernah belajar, mungkin dia merasa hajinya paling mabrur sudah. Padahal diterimanya ibadah itu dengan dua catatan, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena banyak orang-orang berangkat haji, kesian, terus terang anak kesian. Melihat jemaah haji yang sudah tua-tua, yang berangkat haji dikatakan, Bapak berangkat haji, nanti gimana? Wis apa kata ustadznya sudah. Emangnya ustadznya dampingin dia terus? Satu ustadz itu bawa satu kloter aja mah. Satu kloter itu bisa jadi jumlahnya 400 orang atau lebih. Tergantung pesawatnya. Satu ustadz. Sedangkan jamaah itu ketika umroh, ketika haji umpamanya, nggak seperti ONH Plus ada pembimbingnya, ada mutawifnya. Ini nggak ada. Yang ada dari satu kloter itu dibagi jadi kelompok. Biasanya kalau jadi 10 kelompok. Dari kelompok itu jadi ketua regu nanti jamaah. Wah kalau punya ilmu nggak apa-apa. Ini sama-sama nggak punya ilmu. Kejadian kemarin ketika umroh, siapa yang ikut kita umroh Mustafa? Billy Saputra. Dia cerita, Ustaz alhamdulillah Ustaz, ana bisa ke Multazam Ustaz. Ini itu Ustaz. Ya Allah, ana itu lama banget di Multazam sampai ana kepingin ada yang nyolek, gak ada yang nyolek Ustaz. Kok gak ada? Ana ngomong, di mana antum? Di itu Ustaz. Bukan Multazam itu. Oh, anak kira Multazam Ustaz.
Di sini bayangkan, orang ketika tidak punya ilmu, dia akan mengira sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Jemaah. Gara-gara nggak punya ilmu. Ketika belajar, jadi tahu dia. Dan inilah pentingnya orang itu belajar ilmu, jemaah. Kenapa ada manasik umroh? Kalau jemaah haji ada manasik haji. Ketika mau masuk bulan Ramadan, kita harus belajar lagi Ramadan. Cuma yang jadi masalah, antum belajar lagi nggak tentang sholat antum. Belajar lagi kitab tuntunan sholat. Sholatnya ana udah bener belum? Bacaan-bacaan kita. Makanya sesuatu yang rutin itu kadangkala malah kita sudah menganggap sempurna. Karena kita nggak punya ilmunya. Anak pernah ditanya sama temen dulu. Waktu SD kalau apa SMP ya. Fik, nanti kalau sujud baca apa? Ana baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Oh, berarti NU. Ana ngomong. Kata dia, ana Muhammadiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Oh, ana mikir kok iso kayak gini. Bayangkan, orang ketika ilmunya itu sedikit, dia akan mengingkari sesuatu yang tidak mungkar. Bahkan mungkin dia menganggap sesuatu yang mungkar menjadi sesuatu yang biasa aja, yang lumrah. Itu gara-gara nggak punya ilmu. Maka penting kita belajar ilmu. Kemudian ahibati fillah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, hajatun nas ilal ilmi syar'i, keperluan, kebutuhan manusia kepada ilmu syariat ini, a'zamu min hajatihim ila ta'ami wa syarab, lebih dahsyat daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Sekarang antum belajar ilmu agama dalam sehari berapa kali? Berapa kali jam? Kita makan minum 3 kali yang wajib, 2 kali yang sunnah. Kita lakukan itu. Belum lagi yang mau sirup, yang mau jus tambahan macem-macem ya. Yang mungkin sebagian istri itu ngelihat suaminya, ya Allah, mangan meneng. Tapi kalau suruh belajar, hadir majelis ilmu. Tapi doanya bismillahirrahmanirrahim. Oh tuh ya, kewarakan siapa. Padahal kebutuhan kepada makanan lebih, kepada ilmu lebih dahsyat. Makanya sekarang, anak kepingin ngajak semuanya untuk belajar ilmu. Selain datang ke kajian di masjid, baca yang Allah perintahkan untuk dibaca. Nabi SAW ketika di Gua Hira itu didekap sama Jibril. Apa kata Jibril? Iqra. Iqra. Setelah didekap, dilepas, Iqra kata Jibril. Kata Nabi Muhammad SAW, ma ana biqari. Aku nggak bisa baca. Didekap lagi sampai 3 kali. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang kita baca. Maka tiap hari tolong baca Quran. Sama artinya, sama tafsirnya. Paling tidak tiap hari 1 halaman. Mampu nggak jemaah kita baca 1 halaman? Wow, 1 halaman, 1 juz mampu Ustaz. Iya. Tapi yang kita inginkan istiqomah. 1 halaman sama artinya. Baca artinya. Ada yang nggak paham? Tanya sama Ustaz. Alhamdulillah ada grup atau apa. Mungkin ada yang paham tentang hal ini ya. Sehingga grup itu jadi rame, manfaat gitu loh. Besok baca 1 halaman. Butuh berapa menit sih 1 halaman? 15 menit. Nggak sampai lah 15 menit. Itu baca 1 ayat, pegang handphone WA. Wah lagi WA lagi 15 menit jadinya. Long 1 juz itu kalau dibaca tanpa artinya mungkin 25 menit. 1 juz itu jemaah. Antum kalau baca kitab Imam Nawawi At-Tibyan ya. Subhanallah, anak kemarin baca sesuatu yang ya Allah kok bisa ya.
Sebagian salafus soleh itu ada yang sehari hatam 4 kali ya. Anak sampai mikir, ya apa menghatam noy. Tapi karena memang sudah tiap hari baca, itu di bulan Ramadan ya, bisa. Kayak antum lihat ya, bagaimana orang baca. Kalau baca Quran itu berapa menit ya, Ma? 5 menit mari orang baca Quran. Dibuka seret, seret, seret. Diuntal. Selesai. Tapi baca Quran nggak seperti itu. Maka kita bikin program lah. Ini buat yang pemula. Yang sudah one day one juz, alhamdulillah. Tapi anak ingin kita baca sama artinya. Para suami tolong sering ingatkan istrinya. Kata istri, sebaliknya Ustaz, anak capek ingatkan suami Ustaz. Nah, jadi kan kebalik, seharusnya yang jadi pemimpin di rumah siapa? Suami. Yang harus ngasih tahu siapa? Suami. Maka suami bagaimana mengejar pahala itu? Ngomong sama istri, mulai hari ini engkau jangan pernah ingatkan aku. Aku yang ingatkan engkau. Supaya pahalanya jadi milik suami gitu. Dan perlu istiqomah. Cukup 1 hari 1 halaman minimal. Mungkin dibikin sistem itu teknis lah, bicara teknis. Contohnya teknis itu anak tidak akan pegang handphone sampai selesai 1 halaman. Itu biasanya semangat ya, Ma. Dia akan terus dia lihat handphone, ya Allah terus manis, terus handphone. Jadi dia itu ngelihat handphone ini punya daya tarik yang sangat kuat sekali ya, Ma. Seperti itu. Insya Allah bisa. Kalau 1 hari 1 halaman, insya Allah kita hatam berapa tahun? 2 tahun insya Allah lah. Kan Quran itu 600 halaman kira-kira jemaah. Jadi insya Allah 2 tahun antum hatam. Nanti lanjut. Dan antum kalau sudah terbiasa 1 hari 1 halaman, akan tertantang untuk naik 2 halaman. Tapi tolong pada waktu awal sebulan itu cukup 1 halaman maksimal. Anak kayaknya tidak mampu Ustaz. Anak 1 hari 1 ayat. Tidak apa-apa jam. Yang penting istiqomah. Kalau 1 hari 1 ayat, antum berapa tahun hatam Quran? 20 tahun kira-kira lah. Ya anggaplah. Iya 18 tahun, 20 tahun. Alhamdulillah. Sebagian kita 18 tahun belum hatam Quran sama artinya. Artinya kita menganggap itu hal yang remeh. Ternyata berat istiqomah itu jam. Maka tolong dilakukan. Pengajian hadir paling tidak sebulan sekali. Itu minimal. Datang ke masjid. Bawa istrinya. Ayo duduk di masjid sini. Dengarkan ilmu. Anak-anak juga dibawa. Karena terus terang anak ngelihat banyak kajian ini untuk ibu-ibu. Tapi untuk anak-anak remaja kadangkala masih kurang. Mungkin nanti ke depan perlu tuh istri-istri diajak kajian. Ahibati fillah, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Man arada ad-dunya wal akhirah fa 'alaihi bi talabil ilm." Yang ingin dunia dan akhirat, hendaklah dia belajar ilmu. Nggak bisa kita mendapatkan kenikmatan dunia kecuali dengan ilmu. Loh, ada orang nggak pernah belajar ilmu agama tapi dia sukses kayak raya, tapi dia nggak bahagia. Berapa banyak orang yang dunianya jadi azab. Jadi sampai malam hari mikirin uang, mikirin usaha ini dan itu. Maka teruslah belajar ilmu. Dan sesekali mungkin perlu murajaah. Jadi kalau tadi nasihatnya baca Quran tiap hari 1 halaman. Tiap tahun nambah 1 surat. Itu sudah disampaikan waktu itu. Tiap tahun nambah 1 surat. Bisa enggak? Jadi kalau umurnya 40 tahun, berapa surat hafalnya? 40 surat. Mampu enggak ya, Mama? Setahun 1 surat ya, Mama. Kalau bicara mampu, masa enggak mampu, Zat? 7 ayat dalam setahun. Mampu insya Allah. Tapi kadang-kala enggak mau, Mama. Maka sekarang bikin program. Suami istri mungkin bisa saling menguatkan. Adik, istrinya setoran sama suaminya, suaminya setoran sama istrinya. Masya Allah, indah rumah itu jemaah. Kalau dipenuhi dengan
Al-Quranul Karim. Yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ilmu itu untuk diamalkan. Jadi semua hadis, semua ayat yang berkaitan dengan keutamaan ilmu itu ilmu yang diamalkan. Kalau nggak diamalkan itu, ilmu itu jadi balak buat kita. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Jazakumullah khairan Ustaz atas fawaid yang disampaikan. Mungkin jamaah ada yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Soalnya ya. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya mau bertanya untuk ilmu yang mungkin masih awam Ustadz ya. Jadi ceritanya kan almarhum ayah saya itu meninggal waktu pandemi kemarin, waktu COVID. Pas habis sholat Idul Adha meninggal, lalu dikuburkan dengan protokoler kan, protokol kesehatan ya, prokes COVID. Lalu ya udah kan dimakamkan. Nah setelah dimakamkan itu ibu saya cerita, papamu tuh dulu sebelum meninggal sempat minta dimakamkan tuh di makam keluarganya di Jogja. Tapi alhasil karena meninggalnya waktu prokes COVID ini ya, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain ya saat jadi otomatis dimakamkan di Keputih kalau di Surabaya itu. Lalu karena wasiat itu ya kan, jadinya ibu saya kan bilang, Delak, mama mau mindahin nih makamnya ke makam keluarga yang di Jogja. Tuh. Nah, saya kan awam nih Ustadz, saya kan paling cuma baca-baca aja ya, gitu loh. Dan memakai logika lah, ya menurut saya sih nggak usah lah gitu loh. Kan nggak penting juga, dalam arti kan udah di situ udah. Tapi ini wasiatnya Pak Mahmud nih. Nah, di situ ada kebingungan nih dari diri saya sendiri. Apakah harus menaati wasiat tersebut, karena kan yang hidup sama bapak kan paling banyak ya mamah ya gitu kan. Dan mama berulang kali cerita, ini papamu selalu, makanya tiap bulan selalu nengokin mamahnya di makam keluarganya itu, bilang kalau meninggal harus minta dimakamkan di sini. Nah itu saya bimbang tuh Ustaz, apakah kita harus melaksanakan wasiat itu atau biarkan di yang sekarang gitu Ustaz. Karena dari ibu saya ya pingin melaksanakan wasiat itu gitu loh, gitu. Itu sih Ustaz. Masya Allah jemaah. Ya, berkaitan dengan wasiat ya. Ada wasiat yang wajib dilaksanakan. Di antaranya wasiat yang berkaitan dengan harta. Makanya Allah katakan pembagian warisan itu mim ba'di wasiyah yusa biha auden. Pembagian waris itu setelah wasiat ditunaikan, utang dibayarkan. Berkaitan dengan wasiat yang lainnya, umpamanya wasiat seperti tadi disebutkan ingin dimakamkan di makam keluarga, atau ada orang yang ingin dia mati di Saudi ingin dimakamkan di Indonesia, macam-macam lah keinginan orang tua itu, dilihat maslahat dan mudaratnya. Kalau dikatakan tadi, kalau dipindah jasadnya sudah rusak, mungkin sudah bau dan membuat keluarga nanti juga trauma atau gimana, maka nggak perlu. Jadi di sini dilihat maslahat dan mudaratnya. Kalau dipindahkan ke makam keluarga, apa kelebihannya? Perlu dilihat. Boleh jadi kelebihannya kalau di sana itu yang membesuk itu banyak, yang ziarah itu banyak yang doakan. Sedangkan kalau di makam di sini nggak ada keluarga seperti itu. Jadi kembali tadi maslahatnya apa? Kalau maslahatnya memang harus dipindahkan dan insya Allah aman dari sisi jasad itu tidak rusak ini dan itu, boleh itu. Tapi kalau enggak, mungkin dimakamkan di tempat yang sekarang itu lebih baik buat ayah. Karena yang penting buat orang yang sudah meninggal itu adalah amalan apa yang kita bisa berikan kepada dia. Sodakoh buat dia, mendoakan dia, itu yang terpenting.
dari sekedar memindahkan itu. Tapi kalau ternyata ada wasiat harus dipindahkan, ayahnya dikumpulkan sama orang kafir. Di beberapa tempat jemaah, di Malang, anak punya paman itu. Waktu itu dikubur, anak lihat loh, kok di sebelahnya ini ada makam pakai salib gitu. Anak lihat, oh ini makam bersama, makam umum. Jadi campur muslim non muslim jadi satu. Subhanallah anak ngomong. Padahal nggak boleh dibedakan sama Nabi SAW itu. Akhirnya anak ngomong pindah. Dipindah ini karena maslahat, dan mindahnya juga waktunya nggak terlalu lama ya. Jadi pagi dimakamkan, malam itu dipindah ke makam yang khusus untuk muslim. Jadi ada maslahat. Tinggal tadi kalau ternyata enggak, dia kumpulkan sama orang-orang muslim, dan alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kalau tadi dikatakan ini orang-orang yang mati karena COVID ya, mudah-mudahan mereka dapat pahala syahid yang meninggal di sana. Jadi seperti itu mungkin yang perlu disampaikan kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naam. Monggo silakan lagi, barangkali ada. Yang lagi Satu, mama satu, baru bapak-bapak. Oh iya. Satu-satu. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya Ustadz, saya ini kan sekarang sedang proses belajar ya Ustadz ya. Tapi ada dua hal Ustadz yang sampai sekarang saya ini masih bingung, dan saya ini sulit meninggalkan 100%. Yang pertama ini tentang e-money, atau saya boleh nyebut seperti kayak GoPay dan lain-lain gitu loh Ustadz. Itu kan saya belajar tentang riba ya Ustadz ya. Itu ternyata diskon-diskon itu kan riba ya Ustadz ya. Tapi itu banyak sekali yang kita tuh otomatis terpasang seperti itu Ustadz. Jadi tanpa sengaja kita itu ngambil diskon dari e-money itu. Itu bagaimana Ustadz ya? Kadang saya tuh sering mengakali dengan cara uang yang dari diskonnya itu saya sumbangkan gitu loh Ustadz. Jadi kayak disedekahkan, misalnya diskon 10.000, terus saya sedekahkan 10.000. Itu apa bisa menghapus dosa riba yang dari e-money itu tadi? Terus yang kedua Ustadz tentang makanan Ustadz. Sekarang ini makanan itu banyak sekali baru-baru muncul, mulai dari kayak kue-kue atau makanan-makanan yang beraneka macam gitu Ustadz. Nah setelah saya belajar, saya baru tahu ternyata halal haram itu bukan hanya soal babi dan homer, tapi juga banyak bahan-bahan makanan itu yang belum halal gitu Ustadz. Nah itu kita menyikapinya bagaimana? Kita cukup bertanya kepada pemilik restoran atau pegawai ini halal atau tidak, atau kita memang harus 100% meninggalkan yang belum ada label halal atau tidak jelas. Ya terima kasih Ustadz, mohon penjelasannya. Masya Allah jemaah, siapa yang nggak suka sama diskon jemaah ya? Diskon. Jadi sebenarnya diskon itu halal apabila yang memberikan diskon itu memang penjual, bukan karena kita deposit uang di sana kemudian jadi diskon. Para ulama menyebutkan sebuah kaidah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua bentuk utang piutang yang mendatangkan manfaat itu riba. Jadi gara-gara kita deposit kita dikasih tambahan, itu menjadi riba di sana. Terus bagaimana menyikapinya? Masya Allah, kayaknya yang disebutkan sama yang bertanya ini sama dengan anak lakukan. Anak tahu, oh diskon nih 10.000, anak kasihkan kepada yang nganterkan itu. Nggak anak menuliskan buat antum seperti itu. Artinya memang kita perlu berlepas diri, tidak dengan niat sodako, tapi niatnya berlepas diri dari riba. Karena uang itu diberikan kepada kita sebagai tambahan dari uang yang kita simpan di sana. Kita nyimpan 500.000, akhirnya dapat diskon mamanya 10.000. Nah 10.000 ini kan jadinya 510.000 sebenarnya uang kita di sana itu. Itu yang tidak diperbolehkan. Maka mungkin solusinya seperti yang disebutkan tadi, kita berlepas diri dari uang tersebut, tapi bukan dengan niat sodako,
tapi niat berlepas diri. Karena Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi kalau mau sedekah dari uang kita, bukan dari hasil riba yang ditambahkan kepada uang kita tadi. Itu pertanyaan pertama. Bagi pertanyaan kedua, masalah makanan halal haram ini, yang pertama, kita hidup di Indonesia yang mayoritas muslim. Kalau kita makan di warung, memang warungnya orang Islam, kemudian yang disuguhkan memang makanan-makanan yang halal secara umum. Kita tahu makanan tersebut, umumnya kita masuk ke warung pecel, nggak ada tulisan halal, belum ada label halal dari MUI, atau ke warteg umumnya nggak ada halal dari MUI. Tapi selama bahan-bahan makanan itu diketahui yang mereka suguhkan adalah yang halal, maka nggak ada masalah kita makan di sana. Cuma tadi disebutkan ada yang penjualnya non-muslim. Penjualnya non-muslim, yang kita tahu mereka tidak peduli dengan halal, haram. Di sini kita yang perlu berhati-hati. Sebagian restoran itu jamaah punya non-muslim, tapi yang mengelola muslim, umumnya seperti itu. Yang dia tahu halal haram, sudah kita aman aja di tempat itu. Tapi kalau kita ragu, maka tinggalkan yang ragu menuju kepada yang yakin. Kadang-kadang ada orang teman, jangan makan di situ, kok kayaknya pakai minyak babi, umumnya seperti itu. Padahal kita nggak tahu. Tapi kalau kita ragu, tinggal kalau banyak yang halal gitu. Intinya ketika kita ragu dengan sebuah produk yang dijual di satu tempat, tinggalkan yang ragu itu menuju yang kita yakini. Tapi kalau yang jual muslim, kemudian kita tahu insya Allah bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang halal, bismillah. Kita tidak perlu tanya sama mereka sebenarnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Masih tanya Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz. Mau tanya, mohon kiat-kiatnya biar boleh poligami sama istri Ustaz. Masya Allah. Ilmu. Nah, ini disuruh sama si Chong. Oh, Masya Allah. Masih Cong sama Mas Ici. Oh, Masya Allah. Taib jamaah rahimakumullah. Iya, berkaitan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Allah itu menetapkan sebuah syariat yang sesuai dengan kebutuhan umat. Anak kemarin baca tentang penelitian di Eropa sama di Amerika. Disebutkan di situ hampir 90% mungkin laki-laki itu di sana selingkuh. Mereka melakukan perselingkuhan. Artinya dia dengan satu istri nggak cukup. Itu pendapat penelitian tersebut. Sedangkan di beberapa agama itu hanya boleh menikah dengan satu perempuan. Ditambah lagi nggak boleh cerai. Nggak boleh cerai jemaah. Kalau nggak salah dalam agama Katolik itu nggak boleh bercerai. Sehingga mereka akhirnya nggak bercerai tapi sudah nafsi-nafsi. Yang laki sudah punya perempuan sendiri, yang perempuan karena nggak boleh bercerai di tempat itu. Sedangkan agama Islam ini subhanallah memberikan sebuah keindahan. Tapi di situ ada tanggung jawab yang besar. Beberapa kali ana sampaikan bahwasanya seorang laki-laki yang punya harta 100 juta, dia bisa berzina dengan wanita tiap malam dengan 1 juta. Berarti 100 hari dia bisa berzina dengan 100 wanita yang berbeda-beda. Tapi itu haram. Ketika disyariatkan menikah lebih dari satu, berat dia melakukannya. Harus berhadapan dengan istri yang dia cintai. Berhadapan dengan istri yang selama ini peduli sama dia.
hidup bersama dia sedang jadi sejak susah ya, sampai akhirnya Allah berikan rezeki yang lebih kepada dia. Ada perjuangan istri yang dia itu mau melukai hati istri berat sekali. Kemudian yang kedua, dia berpikir harus berhadapan sama mertua, sama saudara-saudara istri. Ada banyak yang dia pertimbangkan. Sebagian perempuan berpikir suami itu ingin senangnya aja. Enggak. Kalau ingin senangnya aja, mungkin laki-laki itu sudah menikah sejak dulu. Kalau ada yang poligami. Tapi bagaimana dia mikir, dia istikharah, dia musyawarah terus. Dan dari semua itu, intinya berdoa mohon sama Allah. Hatinya istri itu di tangan siapa? Tangan Allah. Istri juga berdoa, mudah-mudahan suamiku tidak poligami. Cukupan. Nah, sampai ini ya buat ibu-ibu ya. Ada kejadian di Jember, ada seorang akhwat WA Ana dia mengatakan, Ustaz, Ana dulu sempat mau dipoligami sama suami Ana. Tapi akhirnya suami Ana mati sebelum poligami. Iya, boleh jadi istri ini berdoa, ya Allah, aku takut gak kuat ya Allah poligami. Ya Allah, dia berdoa. Akhirnya istrinya dimatikan terlebih dahulu. Suaminya dimatikan terlebih dahulu. Ya, itu semua kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka tugas kita menjalani hidup ini adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan yang terbaik. Maka jadilah orang yang baik agar Allah mengabulkan doa kita. Istri juga silakan dia berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik buat hidupnya. Sehingga dengan cara seperti itu tidak terjadi keributan. Karena banyak suami, terus terang anak kenal dengan banyak lelaki, dia itu sebenarnya sudah punya istri. Sampai kemarin ketika anak umroh, ada satu orang mengatakan, Ustaz, anak ini sebenarnya sudah 12 tahun Ustaz poligami. Tapi sampai hari ini istri anak nggak tahu. Anak-anak anak nggak tahu, kata dia. Setelah dia curhat itu, anaknya datang ke anak curhat. Ternyata anaknya tahu bapaknya poligami. Cuma bapaknya nggak tahu gitu loh. Merasa nggak tahu bapaknya itu. Aman gitu seperti itu. Tapi subhanallah, anak tanya, kenapa kok nggak dikasih tahu? Anak tuh nggak ingin ribut, Ustaz. Anak tuh cinta sama istri anak. Soalnya cobaan buat perempuan itu cobaan perasaan. Jadi perasaannya aja. Karena terbukti 12 tahun itu istrinya aman-aman aja. Gak ada masalah dia selama ini. Hidup tentram, damai. Tapi kalau tahu kiamat ya kadang-kadang. Maka intinya syariat ini jangan sampai kita bermudah-mudahan. Ketika antum berpikir mau poligami, lihat kira-kira antum nanti mampu nggak berlaku adil. Kalau enggak, jangan sampai susah di dunia, susah di akhirat nantinya. Makanya berusaha untuk bersabar umpamanya. Tapi gimana kalau nggak kuat? Kalau engkau mampu silahkan. Tapi anda nggak kepingin rumah tangga anda hancur, yaitu berdoa mohon sama Allah SWT. Karena hati istri kita ya. Hati semua orang itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada cerita lagi jemaah. Anak ini subhanallah dapat cerita-cerita yang benar-benar membuat anak belajar. Ada seorang akhwat, dia telepon, dia mengatakan, Ustaz, sambil nangis dia mengatakan, anak ini sakit hati sama bapak anak, Ustaz. Bapak anak itu ngomong sama ibu anak 2 jam sebelum ibu anak meninggal dunia kalau dia sudah poligami. Sudah poligami selama 9 tahun. Dan ibu anak nggak tahu. Ibu anak sakit keras mau meninggal. Kayaknya bapaknya itu merasa takut bersalah ya, dia sampaikan itu. Anaknya anak benci. Dan yang dinikahi sama bapak anak itu tetangga. Makanya antum lihat, hati-hati ibu-ibu. Kalau ada tetangga janda tidak kawin-kawin, ini kayaknya istrinya siapa ini? Ditaruh di sini. Anaknya benci banget sama bapaknya, sampaikan enggak, yang dilakukan bapak anti enggak dosa. Itu berarti bapak anti cinta sama ibu, dia nggak kepingin ngasih tahu.
Sedangkan dia mungkin membutuhkan untuk menyalurkan syahwatnya. Karena ada satu masa sudah tidak bisa, ya mungkin tidak bisa melayani, apalagi dikatakan mungkin ibunya sakit keras waktu itu ya. Kalau dia mungkin ngomong takut istrinya tambah sakit, akhirnya dia menyembunyikan itu. Dan ayah mau menikah itu nggak harus ngomong sama anaknya, nggak ngomong sama anaknya. Kadang-kadang anak ini jadi benci sama bapaknya karena dia merasa bapaknya menzalimi ibunya seperti itu. Jadi intinya antum perlu jadi orang baik, perlu banyak berdoa minta sama Allah. Allah itu kalau mau kasih tinggal kun fayakun. Kalau istri juga berdoa, ya kuat-kuatan berdoa. Perang doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Iya. Ibu-ibu, pertanyaan terakhir dari ibu-ibu. Iya. Tips agar tidak dipoligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz dan keluarga. Amin. Ada beberapa yang mau saya tanyakan Ustadz. Bagaimana tipsnya untuk menuntut ilmu agama itu? Misal kita belajar itu satu kitab, selesai baru lanjut kitab lain atau paralel beberapa kitab. Kemudian ilmu yang kita prioritaskan untuk belajar itu misalnya apa? Misalnya yang pertama itu kayak tauhid dulu, lalu setelah itu fikih, lalu tentang akidah, begitu Ustadz. Terus yang terakhir, apakah boleh seorang wanita itu pergi menuntut ilmu kajian keluar kota tanpa mahram? Jazakumullah khairan Ustadz. Assalamualaikum. Tutupnya mana? Masya Allah, antum lihat kualitas seseorang itu tergantung pertanyaannya. Antum mikir emak-emak mau tanya masalah poligami, enggak, dia bicara sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Bicara ilmu. Masya Allah. Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Maka berusahalah untuk belajar ilmu, bukan ilmu poligami. Lihat tadi, ilmu apa yang pertama harus dipelajari gitu loh. Kalau bicara apakah belajar itu satu kitab saja, satu pembahasan, baru kepada yang lainnya, tergantung kemampuan sebenarnya. Seperti anak-anak ada yang belajar sehari 3 mata pelajaran. Dia belajar tauhid, dia belajar fikih, dia belajar tafsir. Karena dia punya waktu dan punya kemampuan untuk itu. Tapi kalau nggak mampu, ada orang yang kalau belajar bercampur seperti itu, akhirnya nggak ada yang ngerti. Karena apalagi seorang ibu rumah tangga umpamanya dia punya kewajiban yang lain, punya tugas yang lain, maka mungkin semua tergantung kepada kemampuan. Kita harus jadi diri kita. Anak mampunya cuma, mau fulan Masya Allah bisa 3 kali kajian, ya mungkin fulan nggak punya anak. Dia masih bisa hal itu. Engkau punya kewajiban sama anak-anakmu. Jangan sampai ada seorang ibu yang akhirnya fokus belajar, anaknya terbengkalai gitu pendidikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara ilmu apa yang harus dipelajari terlebih dahulu. Maka kalau kita lihat ilmu yang pertama itu adalah tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman kepada hari akhir. Rukun iman. Kalau bicara tauhid, itulah tauhid. Dari mana kita mempelajari tauhid? Itu boleh jadi tidak dengan kitab tauhid, tapi dengan tafsir juz amma. Karena Rasul SAW mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya dengan apa? Dengan membacakan kepada para sahabat ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi mengkaji tauhid lewat juz amma.
Jadi mungkin nanti bisa bikin kajian tauhid, tapi kitabnya apa? Juz Amma, Al-Quranul Karim. Bukan kitab tauhid yang memang khusus dibuat, ditulis untuk tauhid. Tapi kalau kita mau mengkaji kitab tauhid atau kitab yang berkaitan dengan rukun iman, itu penting sekali. Kemudian apa setelah itu? Ilmu yang paling dibutuhkan sama kita. Kalau bicara ana sholat, ana perlu tahu sholat ana benar apa tidak. Ya silakan belajar tauhid sama memperbaiki sholatnya. Ketika nanti mau Ramadan, ana mempelajari tentang bagaimana Ramadan. Perempuan umpamanya, banyak perempuan itu yang ilmu tentang darah haid umpamanya, yang berkaitan dengan keabsahan sholat dia, puasa dia, itu kadang-kadang nggak pernah belajar. Sehingga dia mengira yang haid bukan haid, yang bukan haid dikira haid. Ada perempuan yang istihadah. Istihadah ini bukan darah haid, tapi darah segar yang keluar dari perempuan karena satu penyakit. Ketika dia istihadah, dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Tapi ada yang nggak sholat, nggak puasa, karena merasa dia sedang datang bulan. Maka tadi, bicara ilmu apa yang lebih wajib, yang pertama yang kita butuhkan, bicara tauhid tentunya rukun iman itu, kemudian rukun Islam, kemudian yang paling kita butuhkan. Umpamanya ada seorang wanita, anak ini berdagang Ustaz. Ya udah, selain belajar itu tambah belajar ilmu dagang yang sesuai syariat, karena itu yang dibutuhkan. Kalau tadi ada yang mau berangkat umroh, ya pelajari tentang umroh yang sesuai dengan syariat. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga tadi berkaitan dengan bolehkah menuntut ilmu safar tanpa mahram. Hukum asalnya sebenarnya safar perempuan itu harus pakai mahram. Mau itu safar ibadah, mau itu safar mubah atau apapun seharusnya pakai mahram. Ini pendapat jumhur ulama. Bagaimana ketika dia belajar umpamanya di Jember? Ya sudah, seharusnya dia ketika di Jember itu diantar pakai mahram. Setelah itu ditinggal. Karena ketika dia tinggal di Jember, hukumnya bukan lagi musafir, tapi mukim, nggak perlu pakai mahram. Jadi seperti itu. Ana pernah ditanya, Ustaz, ya apa orang umroh tanpa mahram? Saya tunggu. Orang ini jangan bicara umroh tanpa mahram. Orang itu biasa enggak safar tanpa mahram? Wis biasa Ustaz. Ke Singapura, kemana. Loh ketika umroh tanya pakai mahram apa enggak? Loh kemarin ke Singapura kok enggak tanya pakai mahram? Kok ketika mau ibadah malah tanya pakai mahram? Mahram ini bukan syarat sahnya umroh wala haji. Mahram ini berkaitan dengan safar. Mau safar ibadah, mau safar apapun, hendaklah pakai mahram. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat kalau aman ini itu, maka diperbolehkan. Tapi tadi tetap berusaha dengan adanya mahram. Ketika nggak ada mahram, ya belajarlah di tempatmu gitu. Kecuali kondisi memang anak mau ke tempat orang tua nggak ada mahram, Ustaz. Seperti itu. Ada jaminan keamanan, ya sudah. Bismillah, karena kondisinya umpamanya dibutuhkan hal itu. Selama ada pilihan, lebih baik kita ya belajar di tempat kita tanpa harus keluar kota, jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ana rasa cukup jamaah karena ana harus melanjutkan perjalanan ke Jember. Masya Allah. Tapi alhamdulillah ana sampai lagi ke tempatnya Mas Adi ini. Insya Allah Mas Adi tambah seger. Insya Allah. Mas Adi hafalan Quran ini tambah berapa, Mbak? Tambah berapa? Jadi Mas Adi ini harus tambah hafalan Quran. Tapi barakallahu fiik, Anda kembalikan ke pembawa acara. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas fawaid yang disampaikan. Alhamdulillah.